Merujuk pada Perdirjen nomor 0340 dan juga hasil asesmen literasi di sekolah, berarti saat ini kompetensi literasi saya berada di tahap cakap. Tapi ternyata ada juga rekan sejawat saya yang sudah berada di tahap mahir. Bagaimana ya strateginya agar saya dapat meningkatkan kemampuan menjadi mahir? Apakah ibu dan bapak juga berada di tahap yang sama? Apa ya yang membedakan? Yuk kita bahas bersama. Sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita mengingat kembali indikator kompetensi pada aspek pembelajaran dan asesmen literasi. Untuk tahap cakap, guru dapat mengembangkan rancangan dan melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Rancangan pembelajaran ini juga meliputi asesmen sumatif dan formatif serta media pembelajaran sesuai dengan jenjang kemampuan membaca. Nah, pada tahapan ini, guru juga diharapkan mulai melakukan pemetaan kemampuan membaca dan menulis, serta melakukan penanganan khusus untuk meningkatkannya secara sistematis. Sedangkan di tahap mahir, guru sudah dapat mengintegrasikan strategi yang dirancangnya secara eksplisit sesuai dengan materi ajar. Asesmen pun dirancang untuk meningkatkan kecakapan literasi, serta pemetaan kemampuan baca dan tulis peserta didik. Oleh karena itu, penanganan khusus terhadap peserta didik juga dilakukan sesuai profil kemampuan baca dan tulisnya. Terasa ya perbedaannya? Ibu dan bapak guru setelah melakukan refleksi diri dan ada di tahap cakap dan mahir, bukan berarti ibu dan bapak tidak berusaha untuk meningkatkan kompetensi literasi ya. Nah, berikut ada beberapa referensi penguatannya. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah menerapkan ragam strategi mengevaluasi dan merefleksi materi bacaan. Mari lihat bersama ilustrasinya. Anak-anak, apakah ada yang pernah melihat kirap? Seperti apa sih kirap itu? Nah, ibu guru akan bercerita sedikit tentang kirap ya. Tahun baru besok tiba. Kirap satu suro disiapkan untuk menyambutnya. Kibo dan kerbau bule lain akan memimpin kirap. Misal, ketika ibu dan bapak sedang mengenalkan peserta didik dengan teks baik fiksi maupun non-fiksi seperti ilustrasi tadi, maka lakukan pelibatan aktif untuk menguatkan literasi. Minta peserta didik untuk mengamati, mengumpulkan informasi, dan menganalisis serta mendiskusikan teks. Diskusi dapat dilakukan dengan berpasangan maupun konferensi di kelas. Sebagai penutup kegiatannya, peserta didik dapat berbagi dan berefleksi bersama tentang teks tersebut. Kalau sudah berada di tahap mahir, berarti ibu dan bapak sudah rutin meluangkan waktu setiap hari atau sesuai dengan jadwal yang disusun untuk murid melakukan kegiatan lokakarya membaca. Kedua, melakukan pembelajaran membaca terdiferensiasi. Mari kita mengingat kembali materi kegiatan membaca bersama dan terbimbing. Ibu dan bapak dapat membagi kelompok pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan tingkat kesiapan membaca yang sama, bervariasi secara berpasangan maupun dalam kelompok kecil. Selain itu, pilih dan kenalkan buku maupun bahan bacaan sesuai dengan tingkat instruksional tiap kelompok. Misal, ada kelompok yang masih membaca per huruf, kelompok yang sudah dapat membaca beberapa kata, dan kelompok yang sudah dapat membaca lancar. Nah, berikan instruksi sederhana untuk kelompok yang kemampuan membacanya masih di bawah minimum, seperti mencari kata-kata tertentu. Sedangkan kelompok yang sudah dapat membaca lancar dapat diberikan instruksi yang lebih panjang seperti menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Pastikan juga untuk tiap peserta didik dapat memproses berbagai macam teks dengan tingkat kesulitan yang meningkat secara berjenjang. Nantinya, bukan hanya kelancaran membaca peserta didik yang terasa, namun juga pemahamannya. Ibu dan bapak juga bisa loh bekerja sama dengan guru mata pelajaran lainnya untuk mengintegrasikan literasi dan bertukar referensi strategi. Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Anak-anak, sekarang ibu akan menantang kalian semua untuk mendaftar pada kertas tiap kelompok nama-nama benda langit yang sudah ibu guru tentukan. Kelompok A silahkan temukan dalam teks nama planet kerdil, sedangkan kelompok B temukan dalam teks nama bintang selain matahari di galaksi Bima Sakti. Setelah itu silahkan jawab pertanyaan yang sudah ibu guru berikan ya. Kerja sama dengan guru mata pelajaran lain ini
Juga dapat menambahkan input untuk umpan balik guru terhadap peserta didik. Selain itu, kalau sudah melakukan pembelajaran membaca terdiferensiasi, maka jangan lupa ya untuk menerapkan asesmen literasi yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Ketiga, menggunakan media pembelajaran yang beragam sesuai dengan kebutuhan dan minat peserta didik. Saat ini sudah banyak buku digital yang dapat diakses dan dilengkapi level pembaca di dalamnya. Salah satunya adalah buku digital pada situs budi.kemendikbud.go.id. Selain itu, ibu dan bapak juga bisa memilih teks bacaan yang dilengkapi dengan gambar, foto, peta, maupun infografis yang dapat meningkatkan minat baca anak. Ibu dan bapak juga bisa membuat kreasi media pembelajaran secara mandiri, misal kartu huruf, kartu suku kata, dan kartu kata bergambar untuk peserta didik di jenjang sekolah dasar kelas rendah. Setelah mengetahui berbagai strategi tadi, apakah ibu dan bapak ada referensi kegiatan lainnya? Kalau iya, jangan lupa untuk selalu berbagi praktik baik ya. Selamat mengembangkan berbagai strategi untuk terus meningkatkan kompetensi literasi bagi peserta didik ya. Jangan lupa juga untuk selalu mengevaluasi secara berkala sesuai dengan profil, minat, dan kebutuhan para peserta didik. Sampai jumpa!